Baik, kita lanjutkan rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Presentasi tadi saya cut karena memang ukurannya supaya sama dengan yang sebelumnya. Ya, tidak masalah. Setelah kita tahu bahwa ini sanad yang paling sahih itu menurut Imam Bukhari itu adalah dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga ini rekan-rekan dari madhab Ishaq bin Rahawai atau Rihawiyah. Itu dia menyatakan bahwa yang paling sahih itu adalah dari Zuhri. Nah, gitu ya. Dari Salim, dari ayahnya. Salim itu ayahnya adalah Abdullah bin Umar. Ya, ayahnya itu adalah Abdullah bin Umar, ya. Kemudian nyambung kepada Rasulullah SAW. Ini riwayatnya bukan dari Imam Malik tapi dari Zuhri. Nah, sedangkan menurut Yahya bin Ma'in bahwa uh, isnad atau jalur sanad yang paling sahih itu adalah dari Ubaidillah bin Umar anil Qasim an Aisyah, ya, dari Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Yahya bin Ma'in. Ini juga sama guru Imam Bukhari, katanya Ubaidillah bin Umar dari Qasim, kemudian dari Aisyah, kemudian dari Rasulullah SAW. Jadi kita ambil 3 sampel pendapat, yaitu dari dari Imam Bukhari, kemudian dari Imam Ishaq bin Rahawai, dan dari Yahya bin Ma'in. Lalu di sini disebutkan ya, ada isnad yang paling sahih itu ditinjau dari dari sisi misalkan sahabat. Misalkan di sini kalau isnad jadi Abu Bakar Siddiq itu dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Bakar. Kalau ke Umar itu dari Umar itu dari Zuhri, dari Salim, ya, dari ayahnya Abdullah dan dari kakeknya Umar, ya. Kemudian kalau Abu Hurairah itu yang paling sahih itu dari Az-Zuhri, ya, jadi dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Kalau umpamanya jalur Ibnu Mas'ud itu dari A'mash, dari Ibrahim, dari Ulqamah, kemudian dari Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau umpamanya Ali bin Abi Thalib itu dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah bin Amru As-Salmani, ya, kemudian Abu Muslim Al-Kufi, kemudian dari Ali. Nah, ini kalau dilihat dari sisi sahabat yang masyhur, ya, dari Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada dari sisi iklim, artinya iklim itu adalah sisi wilayah. Ini sanad yang paling sahih dari sisi wilayah Mekah itu adalah Sufyan bin Uyainah dari Umar bin Dinar dari Jabir. Sedangkan isnad yang paling sahih menurut penduduk Madinah itu riwayat Ismail bin Abi Hakim dari Ubaidah bin Sufyan Al-Hadrami dari Abu Hurairah. Sedangkan orang Yaman, ini Yamaniyin, itu dari Ma'mar. Dari Ma'mar atau Muammar, dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Kalau dari Mesir itu Lais bin Sa'ad, ya, dari Lais bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Khair, dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Sedangkan sanad yang paling sahih dari penduduk Syam itu Abdurrahman bin Amru al-Auza'i, dari Hisan bin Atiyah, dan dari sahabat yang lain. Nah, ini sanad yang paling sahih di sisi dilihat dari sisi wilayah Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, dan Syam. Nah, ini penutup, ya. Jadi 3 video ya saya buat kali ini karena memang untuk mempermudah nguploadnya juga, ya. Nah, ini hadis sahih ini adalah diantara salah satu bagian ulumul hadis yang memang penting, yang paling tinggi juga kedudukannya, karena memang tujuan dari ulumul hadis tadi atau sebelumnya pernah kita bahas ini untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ini jelas, ya, termasuk salah satu goyah dari ulumul hadis atau tujuannya. Dan hadis sahih ini, ya, ternyata memang ada yusannafu dimnal mustalahat al hadisiyah al naqdiyah. Maksudnya dia ini dibukukan ternyata, ya, seiring istilah-istilah yang modern dan istilah-istilah yang dapat dikritisi oleh ulama ahli hadis. Nah, di sini disebutkan juga poin yang keempat dari ringkasan, ya.
tidak lazim dengan sanadnya sahih itu hadisnya sahih, karena bisa saja matanya itu syad atau ilat. Ini pernah kita bahas ya sebelumnya, bahkan pernah saya jadikan soal di UTS kalau tidak salah. Tidak mesti bahwa sanadnya sahih itu hadisnya sahih, tidak. Bisa saja matanya itu ada yang terkena syad atau ilat, ya syad atau ilat. Lalu yang terakhir, Sahih Bukhari itu lebih didahulukan daripada Sahih Muslim dari sisi kesahihan, dan Sahih Muslim lebih didahulukan dari Sahih Bukhari dari sisi metodologi pengarangan, ya metodologi pengarangan, kemudian pembuatan bab, ya ini memang ada ulama berbeda pendapat, memang tidak saya input di presentasi ini, ya berhubung pasti akan lebih panjang lagi, jadi memang ya kalau kita simpulkan baik Sahih Bukhari dan Muslim dua-duanya memiliki kelebihan masing-masing. Imam Bukhari dia kriteria kesahihannya, dan Imam Muslim dari sisi pembuatan babnya dan juga dari metodologi pengarangan yang beliau miliki. Baik. Nah itu rekan-rekan pembahasan hadis sahih ya dari video yang pertama. Jadi memang videonya ada 3. Saya ingin memang selesai hadis sahih ini di pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya adalah hadis hasan ya. Nah ingat tugas dari saya, jadi antum buatkan dari materi yang pertama ini hadis sahih ya sampai poin yang terakhir itu penutup, itu buatkan dengan PowerPoint, antum buat dengan bahasa sendiri ya. Source-nya atau sumbernya dari video yang atau presentasi yang saya sampaikan ini. Baik. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.